Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tragedi memang kadang datang menimpa tanpa kita duga. Tindak kriminal datang dari orang yang tidak kita sangka-sangka. Cerita kali ini datang dari tanah Borneo, di mana seorang remaja dilaporkan mengamuk membabi buta hingga mengakhiri nyawa dari sebuah keluarga. Kasus ini terjadi di Penajam Pasir Utara, dan ternyata pelaku adalah seorang yang masih remaja dan masih bersekolah di salah satu SMK. Lantas, bagaimanakah kronologi kejadiannya? Simak video ini ya, dan selamat datang di channel Bang Bets Illustration. Risna Jenitasari, seorang gadis berumur 15 tahun yang dikenal oleh teman-temannya memiliki paras yang cantik dan manis. Serta dia juga dikatakan supel dan juga berhati baik. Risna tinggal bersama dengan keluarga kecilnya yang terdiri dari 5 orang. Ayahnya bernama Waluyo, berusia 35 tahun, dan ibunya bernama Sri Winarsi, berusia 34 tahun. Risna memiliki 2 adik yang berinisial VDS dan juga ZAA yang masing-masing masih berusia 11 tahun dan juga 3 tahun. Sementara Junaidi merupakan remaja kelahiran Balikpapan 27 Februari 2006, yang mengartikan baru-baru ini dia sudah berusia 18 tahun. Junaidi tinggal di Desa Babulu Laut, RT 18, Kecamatan Babulu, Penajam Pasir Utara, dan berlokasi tepat di sebelah rumah Risna. Dan hal ini mengartikan kalau mereka berdua bertetangga. Warga sekitar mengatakan kalau Junaidi hanya tinggal berdua bersama dengan kakaknya. Junaidi diketahui juga merupakan seorang pelajar kelas 3 SMK. Namun, belum dikonfirmasi secara resmi, walaupun dari pengakuan sesama pelajar, kemungkinan ia bersekolah di SMK Muhammadiyah jika melihat dari postingan akun Instagramnya. Selain hobi dari Junaidi yang suka mengotak-atik motor, Junaidi juga memiliki hobi lain yang nampaknya kurang baik, yaitu mabuk-mabukan. Kala itu di malam hari, tanggal 6 Februari 2024, ia sedang mabuk bersama dengan teman-temannya. Entah karena godaan setan atau apa, Junaidi tiba-tiba merasa kesal ketika mengingat kalau ia punya beberapa masalah, yang sebenarnya itu hanyalah masalah sepele kepada keluarga Risna. Pertama, adalah masalah helm miliknya yang sudah 3 hari dipinjam namun belum juga dikembalikan. Kemudian masalah soal ayam yang entah bagaimana kejelasannya. Dan yang terakhir diduga adalah masalah asmara antara Junaidi dengan Risna. Diduga Junaidi pernah ditolak oleh Risna hingga mengakibatkannya memendam rasa sakit hati. Salah seorang kerabat yang bernama Randy juga mengatakan kalau Junaidi bukanlah tipikal tetangga yang ramah, bahkan dikenal jarang tersenyum meskipun ia ditegur. Yang intinya, Junaidi kurang bermasyarakat. Junaidi yang malam itu sudah mabuk berat, berjalan pulang dengan semboyongan ke rumahnya. Dan ternyata, tanpa teman-temannya ketahui, malam itu ia masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebuah parang. Diketahui, parang yang ia ambil hanyalah batangan besi yang tidak memiliki gagang. Dan panjang dari parang itu sendiri sekitar 60 cm. Malam itu, ia keluar rumah lagi. Tepatnya pada pukul 11.30. Junaidi ternyata berjalan ke arah rumah sebelahnya, yaitu rumah Risna. Ketika sampai di depan rumah Risna, Junaidi langsung masuk ke pekarangan dan langsung mematikan meteran listrik yang ada di teras rumah. Waluyo yang malam itu baru saja pulang pun merasa aneh. Kenapa rumahnya gelap gulita? Dan tanpa ia sadari, Junaidi ternyata sudah masuk ke dalam. Begitu menyadari Waluyo datang. Ketika Waluyo masuk ke dalam rumah, di saat itulah Junaidi langsung membabi buta menyerangnya. Winarsi yang saat itu sedang tidur kemudian terbangun karena mendengar suara gaduh di depan. Ia segera beranjak dari kasur untuk melihat apa yang terjadi. Naas untuknya, ia menjadi target selanjutnya dan kemudian disusul oleh kedua anaknya yang juga terbangun akibat suara gaduh itu. Setelah keempat korban itu tumbang, barulah Risna yang menjadi korban terakhir. Seluruh keluarga Risna
kini sudah tak bernyawa. Meski begitu, ternyata aksi bejat Junaidi tidak selesai sampai di sini. Ia kembali masuk ke dalam kamar Winarce dan melakukan aksi bejat terhadap jenazahnya. Begitu juga kepada jenazah Risna yang masih berada di dalam kamarnya. Setelah melakukan itu, Junaidi juga mengambil 3 handphone dan juga uang sebesar 300.000 yang ada di dalam rumah, kemudian langsung melarikan diri. Di rumahnya, ia langsung berganti pakaian, kemudian mencucinya. Junaidi lantas mendatangi sang kakak dan kemudian mendatangi ketua RT 18 bahwa ada pembunuhan di samping rumahnya. Ketua RT yang terkejut mendengar laporan itu pun langsung menelpon polisi. Setelah polisi datang, polisi pun langsung melakukan olah TKP. Junaidi juga langsung dibawa ke Polres Penajam Pasir Utara untuk dimintai keterangan. Karena malam itu hanya dialah yang melihat kejadian dan Junaidi kini dijadikan saksi kunci. Junaidi memberikan informasi jika ia melihat kurang lebih 5 hingga 10 orang masuk ke dalam rumah dengan membawa senjata tajam. Namun, polisi justru mencurigainya karena seluruh keterangan Junaidi sangatlah mendetail. Beberapa info juga tidak konsisten hingga nampak dibuat-buat. Salah satunya, Junaidi mengaku sempat melawan mereka hingga ada luka parang di tangannya. Namun, luka itu tidak sesuai dengan cerita Junaidi. Terlebih, luka di telapak tangannya yang terlihat seperti luka gores. Polisi pun tidak hanya mengandalkan informasi itu. Mereka segera mencari barang bukti, termasuk menggeledah rumah Junaidi. Dan disinilah ditemukanlah parang yang dia gunakan, termasuk kaos yang ia pakai yang masih penuh dengan noda merah. Dari situ, polisi memastikan bahwa Junaidi lah pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Dan luka di tangannya adalah akibat dari parangnya yang tidak memiliki gagang kayu. Keesokan harinya, pihak kepolisian berhasil mengumpulkan semua barang bukti, termasuk handphone yang ternyata dibuang di sungai. Namun, berkat bantuan warga, handphone itu bisa ditemukan. Mendengar tindakan bejat Junaidi, sempat terdengar kabar kalau warga desa beserta pemuda setempat juga hendak membakar rumah Junaidi. Namun untungnya, pihak kepolisian dengan sigap berjaga untuk mengantisipasi hal buruk yang mungkin saja bisa terjadi. Kini, Junaidi sudah dipastikan menjadi tersangka utama dalam kasus ini. Ia dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman kurungan seumur hidup atau hukuman mati. Motif yang sudah didapatkan berdasarkan penyelidikan, dugaan awal masalah ini adalah sakit hati atau dendam terkait dengan percekcokan yang tempo hari terjadi, hingga masalah ayam atau masalah helm, atau juga mungkin masalah asmara. Sekian kronologi kasus yang bisa Bang Bet ceritakan. Entah apapun itu motifnya, kejadian semacam ini tak akan terjadi kalau malam itu Junaidi tidak berada dalam pengaruh minuman keras. Minuman setan itu diharamkan memang karena efeknya yang bisa merugikan, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Oleh karena itu, dari kasus ini mungkin kita semua bisa mengambil nilai dan juga pesan yang terkandung di dalamnya. Marilah kita berdoa, semoga seluruh korban dalam tragedi ini bisa diterima segala amal baiknya. Sekian, dan maaf apabila ada salah kata atau informasi. Terima kasih sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.